Sekarang kesibukannya apa saja, terutama sebagai Ketua Tim DLA? Arahan pimpinan itu pelaksanaan DLA di tahun ini. Capaian di tahun 2024 DLA ini seperti apa, Pak? Metode pembelajarannya itu secara Kerjasamanya dengan mana saja nih, Pak? provinsi-provinsi yang akan dilaksanakan pelatihan DLA itu. Terkait kendala selama pelaksanaannya ada nggak sih, Pak? Tema-tema yang berjalan itu apa saja, Pak? Yang bisa ikut DLA ini siapa saja? Tahun 2025, Pak, apa saja yang sudah disiapkan atau akan dilaksanakan? Hai Sobat Kom, gimana kabarnya hari ini? Senang sekali hari ini jumpa lagi ya bersama saya Sistine di Bonjer Update. Nah, Bonjer Update ini adalah salah satu program di mana akan menyampaikan ada update info apa aja sih yang ada di Pusdiklat. Nah, di episode sebelumnya kita sudah membahas salah satu tim kerja yaitu Government Transformation Academy atau GTA bersama Bu Zega. Kali ini kita akan membahas salah satu tim kerja juga yaitu Digital Leadership Academy atau DLA. Bersama narasumber yang sudah hadir, langsung saja kita sambut ada Pak Sajan. Halo Pak Sajan, gimana kabarnya? Halo, selamat siang, selamat menjelang sore, salam sehat, walafiat. Baik. Oke. Semangat sekali ya Pak hari ini. Semangat terus. Oke. Pak Sajan, boleh diceritakan dulu nih Pak, sekarang kesibukannya apa saja, terutama sebagai Ketua Tim DLA? Ya. Di awal tahun 2025 ini tentunya mempersiapkan kembali pelaksanaan DLA tahun 2025 ya. Arahan pimpinan itu pelaksanaan DLA di tahun ini itu diharapkan bisa dilaksanakan di provinsi-provinsi yang ada balai-balainya, Balai Pengembangan SDM Komdigi ya. Sebagai suatu kemitraan yang saling memperkuat antara Pusdiklat dengan balai-balai itu sendiri, juga dengan pemerintah daerah yang akan kita selenggarakan pelatihan Digital Leadership Academy ya. Oke, jadi sudah mulai mempersiapkan nih Pak, Ya. arah kerjanya nanti kemana Ya. di tahun ini. Nah, kemudian kalau terkait capaian di tahun 2024 DLA ini seperti apa Pak? Kalau capaiannya dari segi target ini melampaui target yang ditetapkan ya. Berdasarkan IQ-nya itu hanya 100 tapi capaiannya 238. Hanya memang tidak mampu mencapai optimalisasi angka 500. Tapi dengan capaian yang sudah 200% itu ya ini bisa dikatakan suatu prestasi ya bagi Pusdiklat khususnya atau Pusat Pengembangan Aparatur Digital yang namanya akan mulai berubah setelah OTK-nya berganti nanti. Oke, berarti sudah mencapai 200% ya Pak, Ya. bahkan di tahun 2024 Ya, nanti. betul. Nah, kalau yang menarik dari DLA ini Pak, salah satunya adalah kerjasama dengan universitas di luar negeri ya Pak. Ya, Nah, kemarin pelaksanaan di 2024 seperti apa? Kemudian kerjasamanya dengan mana saja nih Pak? untuk tahun 2024 itu kita bermitra dengan kampus luar negeri satu, yaitu Tsinghua University dari Cina. Kemudian ditambah satu lagi mitra global teknologi yang sudah menjadi mitra lama dengan BPSDM Kominfo atau Komdigi saat ini, yaitu Amazon Web Services gitu ya. Itu tahun 2024. Sedangkan perguruan-perguruan tinggi yang lainnya itu sudah kita lakukan sejak tahun 2021. Tahun 2021 itu 4 mitra perguruan tinggi, yaitu Oxford University, Harvard University, National University of Singapore, sama Tsinghua University yang tadi saya sebutkan. Jadi 4 tahun 2021 gitu ya. Oke. 2022 itu bertambah menjadi 8 dengan tambahan Cornell University, Cambridge University, MIT, sama satu lagi Oxford kalau tidak salah. Ya. Nah, kalau tidak salah Oxford ya, atau Cornell atau pokoknya menjadi 8 mitra perguruan tinggi tahun 2022. Untuk tahun 2023 itu hanya beberapa yang kita bisa pertahankan karena memang pembiayaannya mengalami perubahan ya, sehingga tidak 8 perguruan tinggi lagi. Begitu juga tahun 2024 yang tadi saya sudah jelaskan. Gitu. Oke. Nah, itu kan mitranya dari luar negeri nih, Pak. Metode pelaksanaannya sendiri gimana, Pak? Kalau mitranya di luar seperti itu? Metode pembelajarannya itu secara daring ya atau online melalui jaringan internet tentunya, karena materi-materi yang diberikan dari perguruan tinggi atau global teknologi internasional itu
diberikan oleh profesor-profesor atau pengajar yang berada di negara mereka gitu ya. Jadi pesertanya juga dari rumah masing-masing atau dari tempat kerja masing-masing. Jadi itu praktisnya pelatihan digital leadership ini. Beda pada saat pembukaan. Kalau pada saat pembukaan itu ada materi khusus yang sifatnya hibrid. Maksudnya hibrid itu peserta dikumpulkan di provinsi, di BPPSDM provinsi, kemudian pemateri dari luar negeri itu dari negaranya yang bersangkutan gitu. Jadi nggak ada yang full offline ya Pak? Tidak ada yang full Nggak offline. ada. Oke, kemudian terkait kendala selama pelaksanaannya ada nggak sih Pak? Secara prinsip atau secara umum tidak ada kendala ya, namun dalam proses negosiasi itu ada hal-hal yang perlu mendapat perhatian terkait dengan aspek kontrak pembiayaan itu dengan luar negeri itu biasanya tidak bisa diprediksi. Nah, oleh karena itu penjadwalan pelatihan Digital Leadership Academy ini dia tidak bisa dimulai secara pasti dari Januari, Februari, Maret, April, Mei dan seterusnya gitu ya. Tapi tergantung dengan hasil pembicaraan aspek pembiayaan dengan pihak universitas atau mitra luar negeri itu gitu. Oke. Kemudian Pak, kalau misalnya tema-tema yang berjalan itu apa saja Pak yang sudah berjalan? Temanya itu pengalaman selama ini kalau kita menengok pelaksanaan Digital Leadership tahun 2023, 2024 itu disesuaikan dengan kebutuhan provinsi ya. Dengan provinsi yang akan diadakan DLA itu. Pengalaman misalnya untuk Provinsi Kalimantan Timur di tahun 2024 kemarin itu mereka menginginkan pelatihan dari segi keamanan siber, tata kelola pemerintahan gitu ya. Itu kalau dari pemerintah daerahnya. Ada juga seperti tahun 2023 itu pemerintah Gorontalo mengenai temanya satu data gitu. Sedangkan untuk Jogja itu kepariwisataan misalnya. Jadi sebelum kita menyelenggarakan pelatihan Digital Leadership Academy di tiap-tiap provinsi itu, kita mengadakan pembicaraan dengan BPSDM provinsi setempat untuk melihat dan memenuhi kebutuhan apa yang kira-kira harus dilaksanakan pada saat penyampaian materi-materi dari mitra luar negeri atau global teknologi itu gitu. Jadi sifatnya custom ya Pak? Ya. Sesuai kebutuhan. Nah, dari hasil pembicaraan dengan provinsi kita sampaikan kepada universitas atau mitra perguruan tinggi dari luar negeri tersebut. Seperti itu. Baik. Kalau untuk program kerja tahun 2025 Pak, apa saja yang sudah disiapkan atau akan dilaksanakan? Untuk tahun 2025 ini dengan anggaran yang sudah disiapkan oleh BPSDM Komdigi, juga Pusdiklat Komdigi atau ke depan akan berganti nama Pusat Pengembangan Aparatur Digital. Ini diharapkan tadi di awal saya sampaikan bahwa provinsi-provinsi yang akan dilaksanakan pelatihan DLA itu adalah provinsi yang ada balai-balai PPSDM-nya ya gitu. Iya. Jadi itu arahan Pak Kabadan itu disebutkan antara lain Sulawesi Selatan, kemudian Papua Barat Daya, kemudian Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat, dan Sumatera Selatan. Mudah-mudahan dengan alokasi anggaran yang tersedia itu bisa kita lakukan dan kita bisa capai gitu ya. Dan ditetapkannya juga targetnya kan 100 gitu ya, IKU-nya 100 tapi optimalisasinya 500, nah 500, gitu kan, 5 kali lipat, ya 5 kali lipat. Jadi ini perlu ikhtiar yang baik antara tim DNA dengan Pusdiklat atau Pusat Pengembangan Aparatur Digital, juga BPSDM gitu. Sekali lagi saya sampaikan sebagai suatu informasi itu bahwa program Digital Leadership Academy ini itu dicanangkan sebenarnya sudah berlangsung dari tahun 2020. Ya 2019 bahkan. 2019 waktu itu informasinya baru pesertanya internal Kementerian Kominfo. 2020 vakum karena Covid ya kan. Mulai lagi tahun 2021. Sampai sekarang insya Allah sudah masuk ke tahun 2025. Dan program ini sekali lagi memiliki nilai strategis karena dicanangkan oleh Presiden pada saat Presiden Jokowi dan juga oleh Presiden Prabowo bahwa
di dalam salah satu programnya itu adalah digitalisasi nasional itu harus berjalan. Maka untuk itu perlu dibangun backbone-nya dari aspek capacity SDM-nya. Itu pemimpin-pemimpin yang diikutkan dalam pelatihan Digital Leadership Academy supaya apa? Supaya mempunyai wawasan atau mindset digital, gitu ya. Keduanya mempunyai kapasitas kolaborasi, kolaboratif dengan berbagai aspek berbagai sektor, karena pembangunan kita itu tidak bisa dilakukan oleh salah satu sektor saja. Kemudian menciptakan atau membangun kapasitas pemimpin itu supaya mampu menyusun kebijakan yang memiliki keberpihakan kepada semua sektor. Nah, digitalisasi itu harus disampaikan atau merupakan suatu program yang punya nilai keberpihakan. Jadi untuk menjembatani antara orang yang berkebutuhan khusus gitu di dalam konteks penerima manfaat pembangunan itu harus dijembatani dengan proses digitalisasi. Dan satu lagi tujuan dari DLA ini adalah untuk memperkuat kapasitas seorang pemimpin dalam rangka melakukan pengembangan ekonomi digital di wilayah mereka ya. Suatu contoh misalnya kalau di Cina itu beberapa tahun yang lalu, tahun 2019 saya ke sana itu, yang namanya tukang parkir udah nggak terima uang lagi tuh. Jadi juru parkir sudah tinggal nunggu aja, udah digital gitu. Nah ini pedagang kaki lima pun demikian. Ya, nah di Indonesia itu udah mulai. Itulah yang namanya pemberdayaan ekonomi digital di lingkungan wilayah para pemimpin di mana mereka diberi tugas untuk menerima amanat itu. Seperti jadi itu. Nanti arahnya nanti ke sana ya, Pak ya. Iya. Programnya memang program yang sangat strategis. Gitu. Oke. Nah kemudian Pak, yang bisa ikut DLA ini siapa saja? Kalau dari judulnya kan leadership nih, pimpinan. Ya, dilihat dari judulnya udah bersembunyi leadership kepemimpinan. Jadi para pemimpin. Nah sekarang ini orientasi arahan Pak Kabadan itu pimpinan level provinsi, level kabupaten kota gitu ya. Termasuk di dalamnya sekretaris dewan, anggota dewan, atau polisian, Polda itu boleh. Pimpinan-pimpinan di lembaga aparatur itu boleh ikut, ya, tapi utamanya adalah birokrasi gitu. Tapi seandainya kepolisian, TNI, kemudian anggota dewan ada yang ikut di provinsi itu, nggak apa-apa. Ketua dewan misalnya atau sekretaris dewan, anggota dewan boleh, gitu. Sepanjang merupakan bagian dari unsur kepemimpinan daerah. Gitu. Oke, saat ini fokus untuk ASN saja atau bisa untuk swasta nih Pak? Nah kalau dilihat dari judulnya, Digital Leadership Academy itu sebetulnya untuk semua pimpinan ya. Di awalnya pelaksanaan DLA ini kepesertaan itu tidak hanya ASN tapi boleh swasta gitu. Levelnya tingkat C-level gitu ya, tingkat CEO gitu. Jadi itu. Tapi sekarang kebijakan pimpinan sudah mulai mengarahkan untuk ASN, apalagi nama dari Pusat Pengembangan Aparatur Digital itu hanya untuk ASN gitu. Saja ya, berarti gitu. Yang swasta belum bisa nih. Gitu. Oke. Nah kalau ada Sobatkom yang tertarik untuk mencari tahu lebih lanjut informasi mengenai program DLA bisa dicek di mana Pak? Ya bisa di websitenya BPSDM Komdiki, bisa di websitenya Kementerian Kominfo, kemudian sekarang Komdigi gitu ya. Bisa juga di digitalan.go.id, digitalan.kominfo.go.id. Jadi website buka DLA saja udah keluar nanti tuh. Atau di Google misalnya cari Digital Leadership Academy itu akan keluar tuh tentang langsung muncul. Udah terkenal. Jadi DLA itu udah menjadi brandingnya, tidak hanya branding Pusdiklat ya. Sudah menjadi brandingnya Kementerian Kominfo pada waktu yang lalu dan sekarang menjadi brandingnya Kementerian Komdigi. Nah, dan sudah menjadi brandingnya BPSDM Komdiki dan juga sudah menjadi brandingnya Pusat Pengembangan Aparatur Digital Komdigi atau dulunya Pusdiklat. Jadi sangat membantu gitu karena pesertanya itu mempunyai kebanggaan tersendiri. Dia mau menulis tentang DLA karena dia sudah pernah ikut. Nah kemarin saya sampaikan info itu ke Pak Kapus dan Pak Kabadan gitu. Nah beliau menyarankan tolong dikolek hal-hal seperti itu. Informasi-informasi yang berasal dari peserta dikolek, disusun dalam suatu kumpulan berita gitu. Oke, baik. Ya. Terima kasih banyak Pak Sajen untuk sharingnya. Ya.
Semoga nanti semua kegiatannya di tahun 2025 bisa berjalan dengan lancar ya Pak. Amin ya rabbal Targetnya alamin. tercapai. Amin ya Amin, rabbal amin, ya alamin. Pak. Amin. Untuk bangsa dan negara. Amin. Baik. Oke, ya demikian Sobat Kom, diskusi kita hari ini ya membahas tentang program kerja DLA bersama Pak Sajan. Nah, terkait informasi penting mengenai program DLA bisa dicek di link berikut ini ya, nanti akan dituliskan di sini. Dan jangan lupa juga untuk Sobat Kom, agar tidak ketinggalan ada update info apa saja, bisa di-follow Instagramnya di @pusdiklatkominfo dan juga di-subscribe YouTube-nya di Pusdiklatkominfo. Nah, demikian diskusi kita hari ini ya. Akan saya tutup dengan pantun di episode kali ini. Pergi ke taman banyak bunganya. Demikian rekan-rekan, sampai jumpa di episode berikutnya.